Halo semua, nama saya Rolanda Afrila. Saya ketua dari kelompok Tebu, Ampas Tebu untuk Masa Depan Hijau, Styrofoam dari Ampas Tebu. Saya dari Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Saya sebagai CEO. Halo, perkenalkan nama saya Riki Narema Prawira. Nama panggilan saya Riki. Saya berasal dari Universitas Brawijaya, D3 Administrasi Bisnis, dan saya di sini sebagai CFO or Chief Financial Officer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dari Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Bisnis. Saya di sini sebagai CMO. Tebu. Tebu merupakan inovasi produk ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah ampas tebu untuk menghasilkan tempat makan dan minuman sekali pakai sebagai pengganti styrofoam konvensional. Styrofoam konvensional sendiri merupakan styrofoam yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung zat berbahaya yaitu zat polisterena. Zat polisterena sendiri berbahaya bagi kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan. Maka dari itu Tebu hadir untuk mengatasi permasalahan dari styrofoam konvensional. Tebu sendiri juga memiliki goals untuk keberlanjutan lingkungan yang merupakan salah satu dari goals SDGs. Ada 3 masalah utama yang mendasari kami membuat produk tebu. Yang pertama, menurut data dari PBB, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak kedua setelah negara Cina. Yang kedua, menurut data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur, produksi industri tebu mencapai 1 juta ton setiap tahunnya. Yang ketiga, bisnis food and beverage di Kota Malang semakin menjamur dan berkembang, tetapi mereka masih memanfaatkan plastik dan styrofoam konvensional untuk membungkus makanan dan minumannya. Tebu adalah solusi dari 3 permasalahan kami. Berikut adalah fitur dari produk tebu. Yang pertama yaitu compostable. Karena tebu berasal dari bahan organik, maka tebu akan mudah terurai. Yang kedua yaitu ergonomik atau mudah dipegang. Yang ketiga adalah fungsional. Produk tebu dapat berubah jadi tempat makanan, minuman, dan alat kemasan lainnya. Yang terakhir yaitu minimalis. Desain dari produk tebu ini cukup minimalis, akan mencerminkan dari kesehatan lingkungan dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Target konsumen tebu memiliki 3 target konsumen utama dan beragam. Yang pertama yaitu restoran dan kafe. Fokus utama kami untuk restoran kafe adalah yang masuk dalam kategori menengah, yang mana mereka mencari solusi untuk keberlanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karenanya, tebu adalah pilihan yang tepat untuk permasalahan mereka. Yang kedua yaitu usaha catering makanan sehat. Kami juga menargetkan untuk usaha catering makanan sehat untuk menggantikan styrofoam konvensional mereka menjadi styrofoam yang terbuat dari ampas tebu, yang sangat cocok untuk mereka yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu pemerintah dan lembaga sosial masyarakat. Selain dari usaha di atas, kami juga menargetkan untuk pemerintah dan lembaga sosial masyarakat yang memiliki misi terkait SDGs, yang menjadikan produk kami bisa menjadi simbol dukungan mereka terhadap kampanye ramah lingkungan. Strategi pemasaran tebu. Untuk menaklukkan pasar saat ini, kami memiliki 5 marketing strategis yang siap dijalankan. Yang pertama yaitu branding, yang kedua partnership, yang ketiga loyalty customer, yang keempat event and expo, dan yang kelima digital marketing. Untuk branding, kami akan membangun identitas kuat untuk tebu, yaitu sebuah wadah pengganti styrofoam konvensional yang ramah lingkungan, sehingga akan dikenal sebagai pilihan ramah lingkungan yang modern. Yang kedua yaitu partnership. Kami akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama organisasi atau kelompok peduli ramah lingkungan, serta usaha-usaha yang sering memakai wadah styrofoam konvensional untuk mengganti dengan produk tebu untuk memperluas jangkauan produk. Yang ketiga yaitu loyalty customer. Kami akan membentuk sebuah komunitas pelanggan setia yang selalu mendukung produk tebu kami untuk menciptakan hubungan jangka panjang serta berkelanjutan. Yang keempat yaitu event dan expo. Kami akan melakukan pameran serta mengikuti acara yang relevan untuk meningkatkan awareness terkait pemakaian barang yang ramah lingkungan. Dan yang kelima yaitu digital marketing. Kami akan membuat sebuah konten terkait
terhadap kesadaran lingkungan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih besar dan meningkatkan interaksi. Serta kami akan melibatkan KOL atau Key of Opinion Leader atau dalam arti orang-orang yang memiliki daya influence yang tinggi namun tetap inline dengan core value dari Tebu. Kemudian untuk kompetisi pasar, kita semua tahu bahwa berkompetisi di pasar itu tidak selalu mudah. Tetapi di sini kami berbeda. Pasar yang kami masuki bukanlah pasar yang sudah padat atau penuh persaingan ketat. Sebaliknya, kita bermain di ranah blue ocean. Di sini baik supply maupun demand masih sama-sama belum masif. Ini adalah kesempatan besar bagi Tebu untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus terjebak dalam price wars atau berhadapan dengan para pemain besar. Kita akan menciptakan ruang pasar baru di mana kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama. For the financial project, we got inspired by Dunning-Kruger effect. What is Dunning-Kruger effect? Jadi Dunning-Kruger effect itu adalah chart yang biasa digunakan dalam dunia psikologi. Tetapi pada kali ini kami hanya akan mengadopsi chartnya saja, yaitu pada chartnya ini, pada stage awal kita akan naik secara eksponensial, lalu turun secara perlahan, lalu naik lagi secara eksponensial. Lalu bagaimana? How we applied on our financial projection? So, sederhananya, kami Tebu memiliki dana secara komprehensif itu adalah 500 juta rupiah. Lalu pada financial projection, kami menggunakan chart seperti tadi, seperti Dunning-Kruger effect. Pada tahun pertama, 2025, kita reach until 70%, lalu kita turun pada tahun kedua 50%, lalu naik lagi ke 80%. Bakal saya jelaskan mengapa kami naik turun. Jadi, mengapa kita naik turun? Pada tahun pertama, kami harus membiayai biaya mesin, beli mesin, upah pekerja, dan distribusi, lalu marketing, branding. Lalu pada tahun kedua, mengapa kita hanya 50%? Karena kita tidak perlu lagi membeli mesin, kita hanya perlu maintenance dari mesin tersebut. Sehingga pada tahun kedua, kami mempersiapkan project pada tahun selanjutnya, project atau campaign yang paling besar, sehingga kami bisa mencapai keuntungan ekstra pada tahun ketiga. Sehingga pada tahun ketiga ini kami reach until 80% di tahun 2027. Harga per cup dari produk Tebu adalah Rp960 dengan HPP Rp500. Artinya marginnya ada 96%. Lalu pada tahun pertamanya yaitu adalah tahun 2025 akan memproduksi 30.000 cup per bulannya. Yang diestimasikan 30.000 cup dikali 960.000 artinya akan mendapatkan angka 28.800.000 sehingga hasilnya dikali 12 345.600.000. Itu adalah penghasilan pada tahun pertama. Lalu untuk tahun kedua yaitu tahun 2026 Tebu juga akan memproduksi 40.000 cup per bulannya. 40.000 cup dikali Rp960 sama dengan 38.400.000 lalu dikalikan dengan 12 sehingga hasilnya adalah 460.800.000. Lalu pada tahun terakhirnya pada tahun 2027 100.000 cup akan diproduksi oleh Tebu dikali 960 sama dengan 96 juta sehingga hasilnya adalah 1.152.000.000 rupiah. Progres dari Tebu sendiri telah mencapai 50%. Di antaranya adalah survei supplier. Kami telah mensurvei di Kota Malang bagaimana ampas Tebu tercipta di bagian Kota Malang dan kami telah berkoordinasi dengan mereka. Dan yang kedua, kami telah berkoordinasi dengan BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang dimana setidaknya setiap tahunnya Jawa Timur menghasilkan 1 juta ton ampas Tebu secara konstan. Dan kami juga telah survei target market yang dimana diantaranya adalah restoran dan kafe, terus ada pemerintah dan lembaga sosial masyarakat, lalu terakhir ada rumah makan catering sehat. Lalu yang terakhir kami telah juga menguji cobakan produk kami sehingga kami tahu estimasi produk kami bisa mengemas makanan hingga berapa lama. Dan kami juga telah menguji cobakan seberapa ampuhnya compostable di kemasan kami.
Lalu kemana aja sih uang dari tebu? Spendnya kemana aja sih? Yang pertama ada upah pekerja, yang kedua beli mesin, yang ketiga maintenance mesin atau perawatan mesin, yang keempat ada dana buat marketing, terus yang kelima ada distribusi, penjualan butuh distribusi jadi ada dananya juga, terus yang keenam adalah produksi. In conclusion, produk tebu menawarkan solusi dari permasalahan produk tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, karena adanya isu lingkungan yang banyak dan marak terjadi ini, Tebu hadir dengan tekadnya untuk melestarikan lingkungan lewat produk-produk kami. Sehingga produk tebu bisa mencuat ke dalam permukaan market yang akan membawa perubahan pada negeri ini.